bagian 46. Apa sesakit itu menjadi istriku, Alena? Ah, iya. Kau sendiri yang mengatakan kau bersedih semenjak menikah denganku. Kau tahu, Alena, hatiku sangat resah menunggu jawaban darimu. Aku takut kau akan memberikan jawaban yang akan mengecewakan hatiku lagi. Kau selalu memberikan jawaban yang menyakitkan untuk hatiku, membuatku trauma untuk bertanya-tanya tentang isi hatimu yang sebenarnya. Karena setiap jawabanmu selalu membuat hatiku terluka. Alena, katakan apa yang sebenarnya kamu inginkan dengan hubungan kita. Brian berusaha bertanya untuk yang terakhir kalinya. Ia menguji nyalinya yang ciut. Pesawat untuk penerbangan kota XX akan segera lepas landas. Untuk para penumpang dimohon segera mempersiapkan diri. Suara speaker menggema di seluruh penjuru bandara. Itu adalah panggilan untuk para penumpang di kampung nelayan. Aku harus segera pergi, Bang. Selamat tinggal. Alena langsung menarik tangannya dari genggaman Brian dan pergi meninggalkan Brian yang terhenyak dengan jawaban Alena. Selamat tinggal. Dia bilang selamat tinggal. Aku tidak percaya dia mengucapkan kata selamat tinggal dengan semudah itu. Brian tersenyum kecut mengejek dirinya sendiri. Dia terus memandangi kepergian Alena. Brian merasa separuh dari jiwanya hilang. Tak terasa air mata keluar dari mata elangnya. Hatinya begitu rapuh dan sakit melihat kepergian Alena. Kau tahu, Alena, perpisahan yang paling menyedihkan dan menyakitkan adalah ketika kita berpisah, tapi hanya aku yang merasa kehilangan. Alena berjalan terus ke depan dan sesekali menghapus air matanya. Sungguh di luar dugaan. Ternyata berpisah dari Brian lebih menyakitkan dari apa yang sudah dia bayangkan. Sumpah demi apapun, sangat berat aku mengucapkan selamat tinggal. Semoga ini bisa jadi jalan yang terbaik. Jangan sedih tentang ini, Alena. Mari hargai semua kenangan indah dan nantikan masa depan yang cerah. Jaga dirimu baik-baik, Bang. Selamat tinggal. Menoleh ke belakang, Alena. Lihatlah sedikit ke arahku, supaya aku bisa memiliki harapan untuk mempertahankan kamu. Aku hitung sampai 3. Jika kau menoleh ke belakang, maka aku akan menghalangi kepergianmu. Ucap Brian sambil terus memandangi langkah Alena yang semakin lama semakin menjauh. 1, 2, 2/4, 2/2, 2/3, hampir 3, 3, 4. Dia benar-benar tidak menginginkanku. Brian yang putus asa akhirnya berbalik dan pergi meninggalkan Alena. Dan sayang sekali, di saat yang bersamaan dengan Brian yang berbalik dan pergi menjauh, Alena malah membalikkan tubuhnya melihat kepergian Brian. Dia juga sama sekali tidak peduli aku pergi. Mungkin kami memang harus berpisah. Seperti anak gadis, Brian menangisi kepergian Alena di dalam mobil. Seketika dunianya terasa gelap dan hancur. Dia tidak menyangka bahwa gadis menyebalkan yang baru saja dikirim Tuhan untuknya akan membuat hidupnya jungkir balik. Gadis yang awal pertemuannya sangat menjengkelkan ternyata sudah mengisi relung hati Brian. Ini salahku yang terlalu keras mendidiknya. Menuntut dia untuk jadi seperti apa yang aku inginkan. Hingga dia sangat membenciku dan enggan membuka hatinya untukku. Seandainya aku tahu aku akan mencintainya sedalam ini dan kehilangannya, aku tidak akan sekeras itu padanya. Berulang kali Brian membentur-benturkan kepalanya di kemudi mobilnya. Rasanya kepala Brian ingin pecah memikirkan Alena. Ini adalah patah hati kedua dalam hidup Brian selama hidupnya. Patah hati karena orang tua dan sekarang patah hati karena istri. Suara handphone berdering menampakkan layar penuh itu menyala. Brian berusaha menormalkan suaranya kemudian menerima panggilan itu. Halo? Iya, Ci, ada apa lagi? Kan udah aku katakan, semua sudah aku persiapkan. Kau hanya tinggal mengirim barangnya saja. Brian menjawab pertanyaan dari Suci dengan kesal karena ia terbawa suasana hatinya yang kacau balau.
Itu kenapa anakmu menangis terus dari tadi? Di mana istrimu? Kenapa dia tidak menjaga anakmu? Dan malah meninggalkannya padamu? Kau tahu, aku sangat tidak suka mendengar tangisan anak kecil. Istri seperti itu buang saja ke laut. Brian yang gusar semakin gusar saat mendengar suara tangisan anak kecil. Saat panggilan pertama tadi anak itu menangis, dan panggilan saat ini anak itu juga menangis. Brian sangat kesal karena ibu anak itu tidak becus menjaganya. Ya, sudah, kalau begitu aku tutup dulu teleponnya. Karena aku masih ada urusan. Sanusi, tunggu dulu. Kau periksa dulu dengan teliti berkas-berkas yang mereka berikan nanti. Baiklah, baik. Kalau begitu aku tutup teleponnya ya. Setelah itu Brian pun menutup panggilan dari asisten pribadinya yang bernama Kasanuchi. Di tempat lain, Alena yang sejak tadi menahan rasa sakit di hati, kini sudah tak bisa membendung lagi rasanya. Sudah 3 kali dia rawa-riwi masuk ke dalam toilet untuk menangis. Beruntung tempat duduknya di dalam pesawat berada di belakang Abi dan Uminya. Jadi 2 orang tuanya tidak mengetahui bahwa Alena sedang mengalami masa-masa paling terpuruk dalam hidupnya. Duh, kenapa ya? Hatiku sakit banget. Sakit banget. Pengen dipeluk lagi sama abang. Pelukan abang bisa sedikit mengurangi rasa sakit hatiku. Setelah puas menangis, Alena mencuci muka untuk kesekian kali. Kemudian dia kembali memakai hijabnya dan keluar dari toilet lalu duduk di kursi penumpang. 10 jam kemudian, Brian memandangi handphonenya berharap ada panggilan telepon dari Alena. Jika bukan panggilan telepon, setidaknya ada notifikasi pesan dari Alena. Semakin lama, semakin jauh dari Alena membuatnya semakin menderita. Brian benar-benar takut kehilangan Alena. Alena pasti sudah sampai di rumahnya. Gumam Brian, berharap Alena mengatakan padanya bahwa dia sudah sampai dengan selamat di tempat tujuan. Apa yang sedang dilakukan ya? Apa dia juga sama sedihnya sepertiku? Apa selama beberapa hari tinggal bersamaku tidak ada kesan berarti untuknya? Apa dia sudah makan? Apa dia sudah tidak bersedih dan bahagia hidup tanpaku? Kenapa aku jadi bodoh sekali? Apa susahnya telepon dan bertanya? Jika hanya menerka seperti ini, mana bisa aku punya jawaban yang benar dan pasti? Di tempat lain, Alena juga terus memandangi handphonenya, berharap Brian memberinya kabar. Tapi layar handphonenya tidak ada tanda-tanda pesan dari Brian masuk. Keduanya sama-sama rindu dan bersedih atas perpisahan ini. Tapi sayang, gengsi lebih mendominasi ketimbang kejujuran atas perasaan yang mereka rasakan. Keduanya sama-sama merasa takut mendapat penolakan jika jujur. Tak tahan menangis, gengsi yang terus menyakiti hati satu sama lain, keduanya bangkit dari ranjang di rumah masing-masing. Keduanya berjalan ke sana kemari meyakinkan diri untuk menghubungi pasangannya. Pasangan suami istri itu saling menelpon di waktu yang bersamaan. Di waktu yang bersamaan mereka menekan tombol panggilan. Maaf, nomor yang ada 7 sedang sibuk. Suara operator telepon berbunyi. Apa hati yang tertinggal masih suka mengganggu istriku ya? Atau jangan-jangan dia yang sedang menghubungi istriku? Ujar Brian. Kenapa nggak bisa dihubungin ya? Pasti wanita itu masih menghubungi suamiku. Ujar Alena. Brian kembali mondar-mandir di dalam kamar. Ia mencoba mengetik pesan. Malam istriku. Terlalu lebay. Hapus sajalah. Ucap Brian, kemudian langsung menghapusnya. Kemudian, Brian kembali mengetikkan lagi. Apa kamu sudah sampai selamat sampai tujuan dalam keadaan sehat walafiat? Terlalu panjang. Terus lagi lah. Kemudian Brian menghapus pesan itu lagi, dan mengetik lagi isi pesannya. Hai. Aku rasa ini cukup. Sial, aku tidak pernah chattingan dengan perempuan. Gumam Brian. Di tempat lain, Arya berjalan tergesa dengan langkah lebar. Dia memasuki rumah Brian. Ingin sekali dia meninju wajah dari kakak angkatnya itu yang sudah mengirim Alena pulang ke kampung nelayan. Arya menghampiri Kansuchi, asisten pribadi Brian yang berdarah Jepang di ruang tamu. Di mana Brian? Arya bertanya pada Kasanuchi dengan wajah tegas. Brian sedang galau.
sejak tadi mondar-mandir di kamarnya. Ternyata tuamu bisa galau juga rupanya. Arya tersenyum mengejek. Tuan Brian manusia biasa, bukan hewan. Jelas juga bisa galau. Kenapa digalau? Karena tangannya tidak bisa mengirim pesan yang hanya secuil. Bosmu memang bodoh. Kenapa kamu jadi anak buahnya? Karena walau kasar, dia berhati mulia. Tiba-tiba handphone Alena kembali berbunyi. Alena begitu semangat meraih handphonenya di atas nakas. Padahal baru saja ia hendak menutup mata. Tapi ia urungkan setelah mendengar handphonenya berbunyi. Hati Alena berbunga-bunga saat membaca notifikasi pesan berinisial suamiku. Alena, aku sangat merindukanmu. Apakah kau juga merindukanku? Chat dari Brian. Alena berjingkrak-jingkrak di atas ranjangnya karena sangat bahagia menerima pesan dari Brian. Apalagi Brian mengatakan bahwa ia merindukan Alena. Ternyata perasaannya tidak bertepuk sebelah tangan. Ternyata abang merindukanku. Oh, bahagianya hatiku. Aku juga sangat merindukanmu, abang. Alena terus berjingkat-jingkat di atas ranjangnya sambil berteriak. Alena, sebenarnya kamu sudah mencuri hatiku. Chat dari Brian. Abang Bray, kau juga sudah mencuri hatiku. Cari-cari sabun main ada hakoi. Seperti orang gila, Alena bernyanyi sambil menggoyang-goyangkan panggulnya meniru gerakan serial India yang selalu ia tonton. Kemudian notifikasi pesan masuk kembali. Alena tidak percaya dengan pesan terakhir yang dikirim oleh Brian. Membuat Alena menjadi geli, mendadak wajahnya menjadi pucat. Terduduk dan terkulai lemah. Dia menyilangkan tangannya di dada. Aku ingin minum susumu, Alena. Chat terakhir dari Brian. Abang, aku juga rindu sama abang. Tapi susu apa yang dimaksud abang? Akhirnya Alena membalas chat dari Brian itu. Brian mundar-mandir ke sana kemari. Dia masih ragu untuk mengirimkan kata hai pada Alena. Saat Brian berbalik lagi, dia malah menubruk tubuh Arya hingga handphonenya terjatuh ke atas karpet. Brian langsung meraih handphonenya yang terjatuh. Kau kenapa seperti cacing kepanasan mundar-mandir ke sana kemari? Ucap Arya sambil berjalan ke arah ranja. Disusul Brian yang kemudian meletakkan handphonenya di atas nakas. Kemudian Brian merebahkan tubuhnya di sisi Arya yang duduk. Bukan urusanmu. Ya elah, putus amat yang lagi galau. Aku tidak sedang galau. Tidak galau, tapi matanya bengkak seperti gadis sedang patah hati. Arya malah tersenyum mengejek. Kenapa kau datang kemari? Bukankah semenjak istrimu hamil kau jarang sekali kemari? Angin apa yang membawamu kemari? Mohon pengertiannya. Anak dan istriku lebih membutuhkanku. Kenapa kau memulangkan Alena ke kampung Laya? Itu juga bukan urusanmu. Jika kau terus seperti ini, pernikahanmu tidak akan ada perkembangan. Yang ada kalian berdua akan saling menyakiti. Katakan sesuatu, mungkin aku bisa membantu. Aku bisa mengurus rumah tanggaku sendiri. Rumah tangga apa yang kau maksud? Sikapmu yang kaku seperti kanebo kering membuat Alena jengah dan lari darimu. Alena itu adalah istrimu. Tidak ada salahnya jika kau terbuka padanya. Dia bukan wanita genit yang suka menggodamu. Dia masih kekanak-kanakan. Dia itu masih labil. Kau yang lebih dewasa harusnya mengayomi dan jangan mengulangi kesalahanku yang dulu. Karena tidak terbuka, aku hampir kehilangan Alin. Alena mengatakan pada Alin bahwa sebenarnya dia mulai merasa nyaman denganmu. Dan dia cemburu melihatmu dengan Suci. Aku yakin, dia sudah ada rasa padamu. Dia bersikap acuh tak acuh padamu seperti itu karena dia tak mengetahui isi hatimu. Arya menjelaskan dengan tulus karena tidak ingin rumah tangga Brian dan Alena kandas begitu saja. Brian tercengang mendengar perkataan Arya. Dia masih tak percaya. Mana mungkin Alena mencintaiku dan dia merasa nyaman denganku. Melihat Brian yang lengah dan melihat handphone Brian tergeletak di atas nakas, Arya langsung mengambil dan berlari menjauhi Brian. Brian yang menyadari bahwa handphonenya sudah dicuri Arya, ia mengejarnya.
Arya, kembalikan HP-ku. Kamu kok hajar ya? Brian terus mengejar Arya. Buka pintu! Buka pintunya! Arya berteriak pada Kasanuchi yang berdiri di depan ruang kerja Brian, hendak menutup pintu kamar itu. Melihat Arya berlari ke arahnya, Kasanuchi membuka pintu itu lebar-lebar untuk Arya, dan langsung menutup pintu saat Brian sudah mendekat dan menguncinya dari dalam. Tahan pintunya, ucap Arya. Buka pintunya! Brian menggedor-gedor pintu dengan keras. Kasanuchi menahan pintu dari dalam. Kasanuchi, ayo cepat buka pintunya. Kasanuchi, kau bekerja untuk siapa? Cepat buka pintunya, ucap Brian. Arya membuka handphone milik Brian, melihat isi yang berinisial istriku, dan hanya ada kata hai, tapi belum dikirim. Apa yang Anda lakukan? Kasanuchi bertanya sambil terus menahan pintu itu. Mengirim pesan untuk istri bosmu, jawab Arya. Cepat lakukan sebelum pintu ini benar-benar ambruk oleh Tuan Brian, ucap Kasanuchi sambil menahan pintu yang sejak tadi didobrak oleh Brian. Iya, ini sudah kulakukan, jawab Arya. Alena, aku sangat merindukanmu. Apakah kau juga merindukanku? Itulah chat yang diketikkan oleh Arya. Arya diam sejenak. Dia melihat ada centang berwarna hijau pertanda Alena sudah membaca chat itu. Bagaimana Tuan? Ucap Kasanuchi. Sudah dibaca tapi belum dibalas. Sialan ya kalian berdua. Apa yang kalian lakukan pada handphoneku? Awas ya jika kalian mengirimkan pesan yang tidak pada istriku. Brian berteriak sambil menggedor-gedor pintu ruang kerjanya. Tapi Kasanuchi dan Arya seperti orang tuli, tak peduli teriakan dari Brian. Coba kirim chat lagi Tuan, usul Kasanuchi. Dan Arya pun mengikutinya. Ayo cepat keluar, cepat buka pintunya. Kalian berdua mau kuhajar ya? Alena, sebenarnya kamu sudah mencuri hatiku. Itu adalah chat yang dikirimkan Arya lagi. Sama saja, dibaca tapi tidak dibalas, ucap Arya. Coba kirim lagi Tuan, kata-kata yang lain yang lebih ekstrim, siapa tahu dibalas, ucap Kasanuchi. Seperti apa maksudmu? Arya bertanya. Sedangkan Brian menguping dengan meletakkan telinganya di daun pintu. Aku ingin mimi susumu, Alena, ucap Kasanuchi. Arya menghentikan tangannya saat hendak menghentikan itu. Arya langsung menendang kaki Kasanuchi. Woi, kalian jangan macam-macam ya. Jangan kirim kata-kata yang menjijikan seperti itu. Aku sangat malu. Bagaimana jika kalian menolakku? Mukaku mau ditaruh di mana? Dibokong, jawab asisten serta Brian yang tidak ada akhlak itu membanting pintunya. Sial kau ya, dia adik iparku tahu. Bagaimana jika istriku tahu aku mengirim chat seperti itu pada adiknya? Aku pasti akan dicekik. Aku tidak bisa membayangkan mengetiknya. Ya jangan dibayangkan Tuan. Ya sudah sini, biar aku yang mengirimkan pesan itu. Anda tahan pintu ini. Sementara Brian masih terus menggedor pintunya, Arya pun bergantian menahan pintu itu. Kemudian Arya menyodorkan handphonenya pada Kasanuchi. Menahan pintu menggantikan posisi Kasanuchi. Kemudian Kasanuchi mengetikkan chat untuk Alena. Dan Kasanuchi pun mengirimkan pesan yang ingin dia katakan tadi. Abang, aku juga rindu sama abang. Tapi susu apa yang abang maksud? Kasanuchi membaca chat dari Alena itu. Abang, panggilan yang lucu. Sejak kapan panggilan om berubah jadi abang? Arya menertawakan Brian. Iya, jadi ingat laguku di masa kecil dulu, ucap Kasanuchi. Apa? Bang tuh cendelo lawang. Kasanuchi bernyanyi. Siapa yang mau kentut ditembak raja tua? Dia pun melanjutkan oleh Arya, dan Brian semakin kesal mendengar mereka bernyanyi. Sudah, mana handphonenya? Pinta Arya. Saat nanti aku menjemputmu di kampung nelayan, kau harus pakai baju yang seksi di kamar. Dan ada yang cantik. Kita akan melakukan malam pertama di sana. Arya mengirimkan chat itu. Lakukan tugasmu sebagai seorang istri. Ganjaran besar kalau istri minta jatah duluan. Biar suami gak jajan sembarangan. Arya pun kembali mengirimkan pesan itu. Tuan, apa yang Anda kirim? Ini,
Arya menunjukkan isi chat itu, lalu menghapus sebagian pesannya yang membahas tentang hubungan intim. Haha, Tuan Brian impoten tuan, tidak pernah bermain wanita, dijamin ori. Kau benar, sahut Arya membenarkan ucapan Kasanuchi. Sial kau Ci, kupotong gajimu selama 1 bulan baru tahu rasa ya. Sahut Brian dari luar. Tuan, saya rasa sudah cukup, waktunya untuk saya kabur. Kasanuchi pun langsung berlari ke arah jendela. Tuan Arya, tolong katakan pada Tuan Brian, saya cuti selama 2 minggu, ada urusan keluarga. Oke, siap. Arya pun mengacungkan jempolnya. Alena panas dingin membaca chat itu. Alena tidak berpikir sejauh itu, sebab Brian sudah berjanji tidak melakukannya. Wajah Alena berubah pucat pasti membayangkan hal itu. Alena memeluk lututnya sendiri. Apakah sudah waktunya dia melepaskan keperawanannya? Tapi pesan terakhir yang mengatakan agar suami tidak jajan sembarangan membuat Alena kesal. Dia takut Suci lebih menarik perhatian Brian. Alena berjalan mondar-mandir, wajahnya merona karena malu. Menggigiti ujung kukunya, dia sangat nervous. Berciuman saja dia tidak pernah, apalagi harus melakukan itu. Setelah mendapatkan keputusan yang matang, Alena mengumpulkan keberaniannya. Kemudian Alena langsung membalas pesan itu. Bersombong.